3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devin Haira Islam kelas 77. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya, sejarah berdirinya, lokasi kerajaannya, puncak kejayaannya, nama raja-rajanya, kehidupan ekonomi, sosial dan agamanya, peninggalannya serta masa keruntuhannya. Selamat menyaksikan. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak budaya yang sangat besar pada masanya. Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang, pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya jadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang Cina, India, dan Arab yang mempengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini. 1. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta yang Srijayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti Kedukan Bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. 2. Lokasi Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Kerajaan Sriwijaya masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah pendapat yang dikemukakan oleh Gekoedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan, sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, Muaratakus hingga menyebut kota Jambi. 3. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya. 2 abad setelah didirikan, tepatnya pada abad ke-9 di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, pada tahun 856 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasan. Balaputra Dewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Mataram kuno yang masih keturunan dinasti Shailendra. Ayahnya dikenal sebagai pendiri Candi Borobudur yang kini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa meluas dari perdagangan di jalur utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Dari segi penyebaran agama, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. 4. Nama raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Inilah nama raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya, yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa 683 Masehi, Indrawarman 702 Masehi, Rudra Wikrama 728 Masehi hingga 742 Masehi, Sang Ramadanya Jaya 775 Masehi, Dharanindra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi, Samagrawira atau Rakai Warak 782 Masehi, Dharmasetu 790 Masehi, Samarantungga atau Rakai Garung 792 Masehi, Balaputra Dewa 856 Masehi, Sri Udaya Dityawarma 960 Masehi, Sri Wuja atau Sri Udaya Dityan 961 Masehi, Siesi 980 Masehi, Sri Cujamani Warma Dewa 988 Masehi, Malaygiri atau Suwarna Dwipa 990 Masehi, Sri Marawijaya Tunggawarma 1008 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi,
Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharmawira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi, Trailokia Raja Malibusana Warmadewa 1178 Masehi. 5. Kehidupan Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya, banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. 6. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. 7. Kehidupan agama Kerajaan Sriwijaya. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Agama yang pertama dianut oleh Kerajaan Sriwijaya adalah agama Hindu, menurut Wikipedia. Namun menurut catatan Itsing mengatakan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, terkhusus Mahayana. 8. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya, antara lain Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang dengan angka tahun 683 Masehi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya mengungkap mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu mengambil Dayatra dan menceritakan tentang kemenangan Sriwijaya. Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Isinya berupa kutukan untuk orang-orang jahat di Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus. Candi yang terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini bercorak Buddha yang sangat khas dengan susunan stupa-stupa. Dalam kompleks candi ini juga terdapat Candi Sulung, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, dan Palangka. 9. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singasari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kartanegara. Melalui ekspedisi Pamalayu, Kartanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukojaya dari Thailand di bawah pemimpinan Raja Kamhe. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhirnya di abad ke-14 Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Demikian penjelasan singkat tentang Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.